Jika inflasinya sekarang sudah tinggi dan ditambah dengan kenaikan harga 30% untuk Pertalite maupun solar dan dilakukan secara bersamaan, mungkin secara year on year estimasi inflasinya bisa 7 sampai 7,5% di akhir tahun. Indonesia sampai saat ini masih menerapkan subsidi pada dua jenis BBM, yaitu Pertalite dan solar. Subsidi terus dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah. Namun, beban subsidi yang terlalu besar membuat penaikan harga BBM tidak dapat dihindari pemerintah. Sampai saat ini, harga BBM bersubsidi di Indonesia termasuk terendah di Asia Tenggara. Harga paling mahal BBM di Asia Tenggara ada di Singapura, dengan Rp29.944 per liter. Disusul Laos dengan Rp25.465 per liter, Filipina Rp21.238 per liter, Kamboja Rp20.521 per liter, Thailand Rp19.406 per liter, Vietnam Rp16.553 per liter, dan Malaysia Rp6.789 per liter. Akibat rendahnya harga jual BBM bersubsidi, pemerintah harus menanggung subsidi Rp9.550 untuk setiap liter Pertalite dan Rp13.000 untuk setiap liter solar. Besarnya subsidi yang terus membengkak ini membuat pemerintah akhirnya harus berhitung ulang untuk menyelamatkan kondisi keuangan negara. Sampai saat ini, penaikan harga BBM bersubsidi masih menjadi jalan pintas yang diambil pemerintah untuk menyehatkan kembali APBN. Namun, keputusan yang diambil pemerintah bukan tanpa konsekuensi bagi masyarakat luas. Penaikan harga BBM selalu memiliki efek berantai pada kenaikan berbagai harga barang kebutuhan pokok. Misalnya, penaikan BBM yang terjadi pada 2005 menyebabkan inflasi sebesar 17,11% year on year. Pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga tahunan menurun dari 4% pada 2005 menjadi 3,20% pada 2006, dan menambah jumlah kemiskinan dari 35,10 juta orang pada Februari 2005 menjadi 39,30 juta orang pada Maret 2006. Kondisi serupa juga terjadi pada penaikan harga BBM di periode 2013-2014. Inflasi tahunan pada Desember 2013 meningkat menjadi 8,38% year on year. Pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga tahunan menurun dari 5,43% pada 2013 menjadi 5,15% pada 2014. Sementara itu, jumlah kemiskinan meningkat dari 28,07 juta orang pada Maret 2013 menjadi 28,28 juta orang pada Maret 2014. Pada 2014 hingga 2015, kondisi itu juga terjadi saat penaikan harga BBM kembali diberlakukan. Inflasi tahunan pada Desember 2014 tercatat 8,36% year on year. Pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga tahunan melemah dari 5,15% pada 2014 menjadi 4,96% pada 2015. Serta jumlah kemiskinan meningkat dari 28,28 juta pada Maret 2014 menjadi 28,59 juta pada Maret 2015. Kondisi itulah yang dikhawatirkan terjadi apabila penaikan harga BBM bersubsidi kembali dilakukan. Apalagi saat ini perekonomian Indonesia masih belum pulih sepenuhnya dari pandemi COVID-19 yang sempat mematikan berbagai sektor. Bank Indonesia pada tahun ini menargetkan inflasi tahunan berada di angka 3+-1%. Namun, kondisi yang terjadi seperti jauh api dari panggang, yaitu kondisi inflasi Indonesia terus meningkat dari Januari 2022 sebesar 2,18%, lalu Februari 2,06%, Maret 2,64%, April 3,47%, Mei 3,55%, Juni 4,35%, dan Juli 4,94%.
Tingkat inflasi Indonesia yang mencapai 4,94% ini tentunya mengkhawatirkan. Selain hampir menembus angka 5%, tingkat inflasi itu jauh dari target maksimal yang ditentukan Bank Indonesia. Dampak terburuk tingginya inflasi ialah melemahnya daya beli masyarakat karena naiknya berbagai harga kebutuhan pokok. Selain itu, hal tersebut akan menambah jumlah masyarakat miskin. Sampai saat ini, strategi yang dilakukan pemerintah untuk mencegah meningkatnya kemiskinan ialah dengan memberikan jaring pengaman dengan program bantuan sosial. Terdapat 3 program yang diberikan pemerintah untuk menambah beban ekonomi dari penaikan harga BBM, yaitu bantuan subsidi upah, subsidi sektor transportasi, dan bantuan langsung tunai. Pada sektor BLT, pemerintah telah menganggarkan 12,4 triliun rupiah dengan sasaran 20,65 juta keluarga penerima manfaat atau KPR yang dibayarkan 2 kali setiap pembayaran sebesar Rp300.000. Penyaluran BLT ini dilakukan melalui kantor pos terdekat dalam radius 500 meter, komunitas, dan diantar langsung ke setiap rumah bagi kalangan disabilitas, orang tua, dan warga yang bermukim di wilayah 3T, yaitu terdepan, tertinggal, dan terluar. Untuk bantuan subsidi upah, pemerintah telah menganggarkan 9,6 triliun rupiah untuk 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimal 3,5 juta rupiah per bulan. Penerima manfaat akan diberi Rp600.000 sebanyak 1 kali. Terdapat beberapa cara untuk mengetahui apakah nama kita terdaftar dalam BSU Pekerja. Pertama, kunjungi www.kemnaker.go.id. Login ke akun atau klik daftar sekarang bagi yang belum memiliki akun. Masukkan nomor induk kependudukan atau NIK KTP, nama lengkap, dan nama ibu kandung. Lengkapi data diri dan selesaikan pembuatan akun. Aktivasi akun menggunakan kode OTP yang diterima lewat SMS ke nomor HP. Login ke akun yang telah diaktifasi. Setelah berhasil login atau membuat akun, akan terdapat notifikasi mengenai status penerimaan BSU Pekerja 2022. Pemerintah juga memberikan subsidi pada sektor transportasi. Dalam hal ini, pemerintah pusat memerintahkan pemerintah daerah untuk menyiapkan 2% dari dana transfer umum atau DTU, yaitu dana alokasi umum atau DAU, dan dana bagi hasil atau DBH dengan total 2,17 triliun rupiah. Subsidi ini akan diberikan kepada masyarakat dalam bentuk subsidi untuk angkutan umum, ojek, nelayan, dan tambahan perlindungan sosial. Jaring sosial ini merupakan strategi yang dilakukan pemerintah untuk memberikan jaring pengaman dari kenaikan BBM yang dihadapi masyarakat. Namun, jika dilihat dari bentuknya, bantuan sosial itu seperti hanya memberikan jaminan sementara pada masyarakat rentan terhadap penaikan harga BBM bersubsidi. Seharusnya, pemerintah mempunyai strategi yang lebih baik, karena permasalahan subsidi BBM sudah menjadi problem panjang yang terus terjadi dan terus membebani APBN dalam jumlah besar. Perhitungan secara matang perlu dilakukan pemerintah demi mengatasi permasalahan itu dalam jangka panjang, agar tidak menimbulkan gejolak terus-menerus di masyarakat sekaligus mempertahankan kesehatan APBN Indonesia.